Teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk melihat jodoh kamu, apakah pasangan yang tepat atau tidak ya. Nah, ini untuk yang berbintang Sagittarius ya. Sebelumnya Mas Do ingin minta maaf ya kalau di background Mas Do ada suara mobil, motor ya, suara burung, suara warga. Saya mohon maaf karena saya baru pindah rumah dan posisinya tuh tepat di samping jalan besar dan di perumahan yang banyak warga gitu ya. Jadi mohon maaf ya guys. Oke, mungkin kita langsung aja ya untuk melihat Sagittarius ya. Yang pertama keluar di sini adalah Seven of Pentacle. Oke. Seven of Pentacle di sini teman-teman adalah gambaran waktu beristirahat ya, evaluasi, kesabaran dan kemajuan. Nah, di sini kamu memang dalam suatu hubungan, tetapi kamu kayak lagi berjeda nih. Jeda sini maksudnya bukan putus atau apa ya. Maksudnya tuh kamu lagi kayak berhenti sejenak untuk mengevaluasi hubungan kamu ini mau dibawa kemana gitu loh. Kamu masih sedang berpikir apakah akan lanjut ke jenjang yang lebih serius atau hanya untuk main-main saja atau bagaimana. Karena mungkin kamu atau pasangan kamu menjalin hubungan ini mungkin hanya yang sebenarnya iseng atau nggak iseng tuh ya, mungkin jalan aja dulu gitu ya, nggak ada emang kayak apa ya, nggak ada tujuan niat awal itu untuk menikah gitu ya, mungkin udah lama gitu. Jadi kamu pun akhirnya berpikir di sini, ini mau dibawa kemana ya, apa gini-gini aja ya, apa harus lebih serius atau bagaimana gitu ya. Dan di sini kamu mencoba untuk ketetapan waktu. Di sini kamu tuh coba-coba juga. Ini aku udah lama menjalin hubungan ini gitu. Kamu mulai berpikir lah, apakah harus kayak gini aja, apa bagaimana gitu. Itu ada gambaran seperti itu untuk Sagittarius ya. Berikutnya di sini ada gambaran Queen of Swords ya, atau Ratu Pedang. Saya angkat dulu. Itu mohon maaf ya guys kalau ribut ya, ada suara burung-burung, suara mobil ya. Oke, Queen of Swords di sini teman-teman adalah gambaran giat ya, kebulatan hati dan kebebasan. Nah, di sini teman-teman ada gambaran kebulatan hati. Akhirnya pun setelah kamu merenung, setelah kamu berpikir, di sini kamu ada kebulatan hati. Ini ada dua pilihan. Pilihan untuk menikah atau untuk berhenti. Ini itu tergantung kamu atau tergantung kisah kalian. Larinya kemana tuh sesuaikan aja, karena ini adalah gambaran general reading bukan personal. Jadi di sini teman-teman ada gambaran giat dan kebulatan hati. Jadi kalau kamu memang udah ada kamu bulatkan dalam hati, mungkin oh aku akan lanjutkan hubungan kayak gini. Oh aku akan berhenti, aku udah gak mau pasanganku menderita lebih lama. Ini tergantung dari kamu ya. Ini karena general, sesuaikan aja, karena saya nggak bisa melihat lebih mendetail kalau bukan personal reading ya. Nah, sini juga menggambarkan seorang wanita cerdas yang membiarkan siapa saja berdiri di jalannya. Dia telah mengenal kesedihannya tetapi menyembunyikan emosinya. Ini gambaran pasanganmu gitu. Dia kalau lagi sedih atau lagi apa, dia suka menyembunyikan, tidak apa ya, tidak mau terlihat lah sebenarnya dalam hatinya lagi sedih. Ini orangnya suka menutupi perasaannya ya. Lanjut ada gambaran Ten of Swords ya, 10 pedang di sini. Oke, Ten of Swords di sini teman-teman adalah gambaran bergerak maju ya, kegagalan ya, terpukul dan keburukan. Di sini mungkin kamu pernah gagal dalam menjalin hubungan ya. Mungkin sebelum dengan pasangan sekarang kamu pernah gagal, maka itu kamu sedang merenung-renung. Kamu pun mungkin berpikir faktor umur ya. Kalau kamu pun apakah akan main-main saja atau bagaimana gitu. Jadi ada gambaran kamu sedang berpikir-pikir lah di sini. Berpikir dan bergerak maju. Kamu mencoba ke depannya mau bagaimana. Ini kamu sedang, mungkin kamu komunikasikan lah sama pasangan ya. Ya teman-teman, kalau kayak hal gini tuh memang harus dikomunikasikan sama pasangan. Nggak bisa kita pendam sendiri. Karena ini keputusan yang berat ya, untuk masa depan tuh memang harus dua belah pihak. Nggak bisa kamu sendiri ya, kamu dalam hati aku ingin lanjut ini, ternyata pasanganmu belum setuju. Jadi kalau nggak bisa kamu kayak ya diam-diam gitu. Memang harus saling komunikasi. Kunci hubungan yang baik itu teman-teman adalah komunikasi. Di sini perlu komunikasi dua arah ya, dari kamu dan dari dia. Jadi sama-sama saling mendengarkan seperti itu. Berikutnya di sini ada gambaran King of Cup ya. Saya angkat dulu. Oke, King of Cup di sini teman-teman adalah gambaran bijaksana ya, bijaksana, mateng ya, berperasaan ya, dan loyal. Di sini kamu sebenarnya orangnya setia, loyalitas gitu ya. Ini kamu di sini mencoba bijaksana, di sini kamu bijaksana, di sini maksudnya gini. Tuh tadi karena itulah kamu bijaksana tuh menyikapinya. Ini kan kamu kan sedang berpikir sama pasanganmu, apakah akan lanjut atau akan stop gitu ya. Jadi kamu mencoba bijaksana, seandainya emang lanjut kamu akan terima. Kalaupun stop, misalnya mau harus putus, kamu pun terima. Di sini kamu berpikir, bertindak rasional seperti orang dewasa. Karena harus disikapi dengan bijaksana. Kamu menyikapinya dengan bijaksana di sini. Di sini juga ada gambaran matang. Di sini juga sebenarnya di faktor umur kamu mungkin ada waktu yang cukup lah untuk menikah gitu. Jadi di sini memang kembali kepada kamu teman-teman, mau menikah apa mau stop gitu. Ini kembali ke Sagittarius ya teman-teman. Sagi itu mau bagaimana. Nah,
Ini dikembalikan dari tarot pun kurang kelihatan gimana gitu. Ada emang balik ke kalian lagi guys gitu. Di sini juga ada gambaran top sword, ada 2 gambaran pilihan ya, 2 pedang. Di sini ada gambaran perjuangan batin, tidak tentu dan jalan buntu. Di sini kamu stuck akhirnya. Stuck bingung mau ngapain gitu. Bingung kayak stuck, mungkin hubungan udah terlalu lama ya. Mungkin udah bertahun-tahun, tapi gini-gini aja nggak lanjut ke jenjang. Ini kamu bingung, di sini kamu nih bingung. Mungkin kalian berdua saling mencintai, tetapi karena kurang komunikasi ya, waktu udah berlalu. Mungkin teman-teman tuh saya bilang, alangkah sayang kalau kita tidak berpikir untuk ke depan. Kenapa? Waktu itu berjalan teman-teman, tanpa kita sadari ya. Waktu berjalan kita kemarin SMA, nggak tahu-taunya udah SMA udah kuliah udah kerja, udah punya pacar, udah punya. Jadi kalau kita kayak kamu mikir mungkin nanti aja lah mikir yang itu, akhirnya ini kebablasan gitu loh. Jadi kamu pun sendiri stuck, ini mau gimana gitu. Ini sebenarnya teman-teman, kalau kamu diskusikan masalahnya clear gitu, tergantung pasanganmu dengan kamu diskusikan, katanya iya, oke, lanjut gitu kan. Berarti di sini kuncinya adalah balik lagi komunikasi. Harus komunikasi di sini, nggak bisa diam-diam gitu. Jadi memang di sini kalau kamu diamin aja ini akan makin menjadi beban. Di sini kamu jadi beban sama kamu, beban pikiran banget di sini. Mungkin kamu jadi sulit tidur, kamu jadi insomnia di sini memikirkan hal ini. Jadi teman, kuncinya itu balik lagi, kamu harus segera mendiskusikan ini, hubungan ini mau dibawa kemana gitu loh. Kalau enggak akan jadi beban ke kamu sendiri ya. Berikutnya ada gambar The Lovers. Nah, di sini gambaran kamu ini soulmate kamu gitu loh. Ini gambaran pasangan kamu sekarang ini adalah soulmate. Cuman kamu bingung mau dibawa kemana, karena kamu mungkin waktu ditanya kapan nikah atau kapan bagaimana, kamu nanti aja, itu belum nggak taunya umur makin bertambah, mungkin udah malah bertahun-tahun waktu melewat gitu. Ini teman-teman, kuncinya nih kalau saya yakin nih kuncinya nih di diskusi. Kalau diskusi kan pasti jadi nih, karena kartunya gambarnya soulmate di sini. Ada gambaran The Lovers ya, cinta sejati. Jadi kuncinya teman-teman coba diskusikan dulu deh. Kalau nggak langsung nikah, coba diskusi ringan lah dengan keluarga, bawa kumpul keluarga makan-makan gitu kan. Omongin, mulai buka pembicaraan, Bu, Pak, aku dengan anak bapak ibu ini udah 4 tahun misalnya. Kok gini-gini aja, kalau aku ini gimana? Mulai nanti akan terbawa dengan alur sendiri tuh. Oh iya, kalau mau apa mungkin pertunangan dulu, kalau nggak mau menikah atau gimana dulu ya. Ikuti aja alurnya gitu. Karena ini mungkin kalian nih kebablasan saat ditanya bagaimana, selalu menghindar gitu. Atau mungkin terkendala oleh faktor ekonomi, mungkin faktor untuk modal belum ada. Jadi di sini ya bingungnya di situ sih kayaknya ya. Jadi memang harus ada balik minta bantuan ke keluarga sih, kalau saya lihat di sini juga bantuan keluarga dan diskusi ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini ada gambaran Six of Pentacle ya. Oke, Six of Pentacle di sini teman-teman adalah gambaran berbagi ya, pemberian dan menerima. Di sini telah kamu membutuhkan saran dari orang lain ya, nggak bisa kamu sendiri. Mungkin kamu butuh masukan, mungkin kalau kamu nggak mungkin kamu sebenarnya ada niat mau menikah, tetapi mungkin orang tuanya nggak setuju. Mungkin ya dicoba lah bawa keluarga kamu. Ini kamu harus butuh support juga, selain diskusi sama pasangan, kamu butuh support dari luar, kamu butuh support dari keluarga. Nggak bisa gerak sendiri di sini gambarannya ya. Ada pemberian, ada menerima, itu dia, kamu memberi, ada menerima gitu. Jadi di sini kamu harus minta support dari keluarga, atau mungkin nggak ada keluarga, kamu mungkin rekan yang kamu percaya gitu ya. Jadi di sini itu kuncinya nih 2 nih, diskusi dan bantuan keluarga. Karena nih ada beberapa kisah, bisa saja mungkin kalian udah saling mencintai, nggak disetujui keluarga bisa, atau udah saling mencintai terkendala modal, atau karena emang nggak ada dibahas yang mana. Jadi dicoba aja lah antara 2 ini, diskusi dan bawa keluarga lah, rembukan keluarga secara kekeluargaan gitu. Karena gambarnya kalian saling mencintai juga nggak baik juga kalau menahan-nahan gitu ya. Kalau orang saling mencintai nggak bisa kita tahan juga. Terakhir gambarannya Eight of Wands ya. Di sini perlu inisiatif tuh kan. Mengakhiri stagnansi itu stuck tuh, kamu harus mengakhiri stuck ini gitu. Mengakhiri stuck karena dan perlu inisiatif gitu. Mungkin di sini kamunya harus berinisiatif mencoba membawa keluarga kamu gitu. Mungkin kamu sini perempuan, mungkin kan nggak mungkin yang perempuan duluan, ya nggak apa-apa. Kalau kayak gini-gini aja sebenarnya mungkin dia atau gimana, coba aja kamu duluan. Atau sebaliknya, memang mungkin harus ada inisiatif dari kamu dulu di sini. Ya, harus ada gerakan cepat dan komunikasi, itu kuncinya katanya di sini. Komunikasi, gerakan cepat. Sudah guys, ya. Jangan terlalu berlama-lama, takutnya nanti diambil orang atau gimana ya, putus, kita nggak tahu ke depan gitu. Ya, semoga cepat clear lah ya masalah Sagiti ini ya. Oke, itu aja ya. Terima kasih sudah nonton. Salam dari Mas Tuh.